gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Max, Ibu Evi yang sudah memberikan banyak sekali masukan pada hari ini untuk AI 2024. Ada banyak banget yang tadi sudah disiarkan informasinya. Nah, sekarang kita harus mulai memikirkan supaya pola pikir kita diperbarui oleh Tuhan. Jadi langkah tadi yang sudah diberikan Pak Max, berdoa dengan grup, dengan kelompok pelayanan, dengan tim di gereja. Silahkan mulai berdoa banyak-banyak, minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan pencerahan, sehingga pelayanan di tempat saudara menjadi lebih maju lagi, supaya menjangkau jiwa lebih banyak, terutama generasi milenial. Saudara, banyak sekali gereja yang sudah mengeluh berkali-kali, terus-menerus kami mendengar ya, anak-anak milenial sudah meninggalkan gereja. Nah, karena itu Bapak Ibu, gereja harus kembali melakukan tugasnya, memberikan suara bagi anak-anak muda. Jadi berubahlah, gitu ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu karena firman Tuhan, supaya memenangkan kembali anak-anak, menjalankan tugas memenangkan jiwa bagi anak-anak, terutama anak-anak remaja, untuk kembali karena mereka lah pemimpin-pemimpin masa depan gereja. Ya Bapak Ibu, libatkan mereka, bahkan kalau saudara berani ya, libatkan mereka menjadi salah satu junior pemimpin di gereja Anda, supaya mereka menjadi lebih banyak memberikan masukan gitu ya bagi gereja. Karena suara mereka pun didengar oleh Tuhan. Kalau mau di gereja punya TA yang exciting, ajak anak and pakai AI yang sama. Tapi itu akan sangat penting untuk yang akan datang. Satu yang pemerintah bilang digital literacy. Dan sekarang ada orang yang sedang ngomong tentang AI literacy dengan cara yang miripnya. Dan Sabda sudah lama teriak DQ, dah hanya IQ, EQ, SQ, tetapi digital quotient. And digital quotient itu termasuk tidak hanya digital intelligence atau digital literacy, tapi digital responsibility. Dan bagaimana tiga itu digabung untuk jadi digital quotient atau digital maturity, satu kedewasaan digital, dan dengan cara yang sama. Saat ini kalau saya mikir 2024, itu tahun kerja harus belajar dan mengajar apa arti AI literacy and AI quotient yang tidak hanya tahu informational, tapi bisa betul lakukan hal-hal yang baik untuk kerajaan Allah, functional, untuk geser daripada hanya belajar sampai melakukan hal yang nyata untuk kerajaan Allah. Dan itu tantangan dan itu kesempatan. Ya, betul sekali. Ya, Bapak Ibu, saya juga mendengar dari beberapa podcast dan juga beberapa artikel ya. Anak-anak muda itu meninggalkan gereja bukan karena mereka terlalu capek atau terlalu sibuk di gereja dan kewalahan gitu, enggak. Sebaliknya, karena anak muda tidak dipakai, tidak dimanfaatkan dan tidak ikut ambil bagian di dalam gereja, sehingga mereka meninggalkan gereja karena merasa tidak berguna. Nah, karena itu Bapak Ibu, pikirkan ulang kembali pelayanan gereja. Apa panggilan Tuhan bagi gereja, terkhusus bagi generasi saat ini. Dan ini adalah generasi AI, Bapak Ibu. Jadi gereja-gereja kalau tidak mau berubah, saudara akan kehilangan banyak sekali kesempatan memenangkan anak muda. Marilah kita bersama-sama. Yayasan Lembaga Sabda sangat rindu sekali membantu gereja, menolong bagaimana kita bisa memperlengkapi jemaat Tuhan. Nah ini mungkin Pak Max bisa spill sedikit nih Pak. Apa saja nih yang Sabda harus, maksudnya masukan dari Pak Max, apa yang Sabda harus lakukan di tahun ini untuk memperlengkapi jemaat Tuhan? Kira-kira topik-topik atau bahan-bahan apa yang mungkin bisa diusulkan untuk Sabda? Sebagai satu, kalau saya bilang konsultan, dan saya lihat saat ini saya akan bilang memberi. Karena yang sudah terima dengan cuma-cuma dan sudah punya kekayaan bahan, kekayaan pengalaman, kekayaan skills and methods. And so yang pertama itu semua yang you sudah punya diberi dan sedang itu dikembangkan. Untuk itu 2 kali lebih berguna. Berarti tidak hanya memberi bahan yang itu, tetapi trainingnya dilengkapi dengan panduan, diberi dengan cara yang baru. Dan saya rasa kalau you punya struktur yang baru yang lebih efektif, tidak hanya memberi,
dan mengembangkan yang sudah, tapi ini saat untuk hal yang baru. Dan so saya lihat untuk bikin, dan ini zaman dulu, ada software, new software. Ada web, new web. Ada app, new app. Dan sekarang karena Sabda sudah mulai berkembang dalam tahun terakhir AI, tidak hanya dari sisi ngajar, training, dan latihan, tapi dari sisi aplikasi AI, APIs, and datasets, untuk melanjutkan itu, untuk punya new tools for the kingdom of God. New AI methodologies untuk kerajaan Allah. And so, itu antara research and development and new products. And so, saya lihat sisi itu sepentingnya dengan new services dalam arti academy and training and latihan. And so, kalau Sabda punya satu academy and resource center, itu perlu juga punya satu laboratory untuk betul mengembangkan tidak hanya AI, tapi semua dunia digital IT for God. Yeah. And so, kalau betul akan bilang AI for God, saya rasa Sabda perlu menjadi catalyst, even facilitator untuk jadi satu pusat untuk ajak semua yang punya skill apapun untuk bergumul dan memperkembangkan AI. Yeah. Perlu ada, saya akan pakai frasa daripada dunia bisnis, perlu ada satu AI Center for Excellence. Satu pusat untuk keunggulan, tidak hanya dalam perkembangan AI dan penggunaan AI, tetapi dalam pikiran yang baru, dari pandangan bukan business profit, dari pandangan bukan hanya teknologi dan kembang, tapi dari pandangan firman Tuhan. Lebih lagi AI dengan firman Tuhan sudah dalam tahun terakhir dan sejak 20 tahun yang lalu dilihat sebagai biblical computing itu bidang yang kaya. Luar biasa. And so untuk melanjutkan itu terus. Dan saya akan bilang mungkin hal ketiga sebagai konsultan, pengalaman dan apa yang saya sudah lihat ini satu perkembangan yang sudah hanya luar biasa, tetapi jadi contoh atau pola untuk bangsa dan pelayanan misi yang lain. Dan so karena itu saya akan bilang satu frase yang sedikit aneh, tapi mungkin itu harus mikirkan tentang go global, tidak hanya go local. And so kalau mikir tentang go AI, lokalnya, yes, tapi jangan dibatasi di situ. Jadi mungkin Bu Evi bisa sedikit nih. Ini rencana Sabda untuk tahun 2024 untuk AI apa saja nih? Untuk rencana Sabda dari 2024 untuk AI yang pasti ya, dari tadi berbagai macam tim, kita akan membuat banyak produk juga, tapi secara global tadi yang sempat Pak Max sebutkan ya, Sabda juga bersiap untuk itu, dimulai dari kita tahun lalu sudah sempat ikut yang namanya EMDC di Thailand, di Chiang Mai. Nah, waktu itu sudah banyak juga dibicarakan tentang AI. Nah, Sabda juga terlibat sedikit lah di dalamnya ya untuk beberapa pelayanan. Tapi puji Tuhan ya Pak Max ya, dan teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian, Bu Yulia, tahun ini Sabda akan banyak terlibat juga, terutama tentang AI for God dalam acara di EMDC juga masih di Thailand. Training track 4 hari. Ya, kami akan mengisi ada training track 4 hari ya, lalu juga ada 3-4 workshop kecil, jadi, dan 1 hari penuh untuk just advanced prompting dan banyak lain juga. Jadi, mungkin ada 8, mungkin 10 ya, 10 sesi yang nanti akan kami ikuti untuk kami bisa mengedukasi juga hal-hal yang sudah kami bicarakan di Indonesia ini, sudah kami bagikan kepada gereja, kami akan berikan juga kepada internasional Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebenarnya dalam hal AI for God, Indonesia itu sudah bisa selangkah satu pengaruh untuk seluruh dunia. Iya, jadi ya bersyukur sekali untuk itu ya. Jadi bisa satu kebanggaan juga. Akan ada, kalau saya ingat tahun yang lalu ada lebih dari 800 orang datang dari 200 organisasi dari 85-an negara. Dan semua akan jadi satu bagian daripada itu. Dan saya rasa perkembangan Sabda tidak hanya dalam vacuum, tapi you akan belajar AI saat sedang kerja dengan pihak dan organisasi di luar negeri yang bolak-balik. Dan saya lihat satu kerjasama, dan kalau tadi omong conversation, experiment, dan share,
bisa dalam konteks gereja dan beberapa teman atau sekolah minggu, bisa dalam konteks satu sinod atau SDT, tapi bisa dalam konteks tidak hanya pelayananku, tapi pelayanan lain di Indonesia atau lebih luas lagi. Dan saya tahu yang AI Talks berikut itu tentang AI dan Alkitab, dan kalau lihat AI dengan translation of the Bible, terjemahan, bagaimana itu sedang berdampak luar biasa kerjasama antar organisasi dan bangsa. Dan seterusnya. So, saya lihat AI tidak sesuatu yang hanya dibatasi oleh bahasa Indonesia atau orang Indonesia. Tapi ini massively large language model. And so perkembangan ini bisa tidak hanya lokal, tapi global. So, saya akan usul itu 2024.